Adu kuat tentara paramiliter Rusia Wagner Group versus Chechen. In other instances, there appears to be coercion involved, so threats against other family members to push people into signing up to fight for Wagner. Hai para penonton Sentral News, sebelum lanjut jangan lupa subscribe dan lanjut tekan tombol Super Thanks. Tombol Super Thanks ada di atas tombol subscribe. Jika Anda ingin mensupport channel kami menyajikan berita yang paling Anda tunggu-tunggu. Terima kasih. Kelompok paramiliter Rusia tengah menjadi sorotan setelah tentara swasta Wagner Group membelot dan berbalik menyerang Moskow pada akhir pekan lalu. Di tengah ricuh serangan Wagner Group ke markas militer Rusia di Rostov dan mobilisasi pasukan menuju Moskow, pasukan khusus Chechen mendeklarasikan dukungannya terhadap pemerintahan Presiden Vladimir Putin. Chechen bahkan mengerahkan 3.000 prajurit elit ke Rostov usai diperintah Putin untuk membantu meredam aksi Wagner Group. Wagner Group dan Chechen merupakan dua kelompok paramiliter yang selama ini diandalkan Rusia untuk membantu tentaranya menginvasi Ukraina. Siapa yang paling kuat di antara kelompok paramiliter ini? Sebelum menjadi sekutu Moskow, pasukan Chechen yang berasal dari wilayah otonomi Chechnya merupakan kelompok paramiliter yang pernah berperang melawan tentara Rusia dalam dua peperangan. Profesor Tracy Jerman dari lembaga think tank pertahanan dan keamanan Israel, RUSI, mengatakan bahwa pasukan Chechen pernah terlibat dalam perang abad ke-19 melawan Kekaisaran Rusia. Perang abad ke-19 di mana orang-orang Chechen berperang melawan penaklukan Kekaisaran Rusia adalah salah satu perang gerilya terpanjang abad ke-19, kata Jerman, seperti dikutip Forsnet. Perang gerilya dilancarkan oleh warga sipil yang bukan anggota unit militer seperti tentara atau polisi. Perang ini dalam banyak kasus bertujuan menggulingkan atau melemahkan rezim yang berkuasa. Perang pertama terjadi pada 1994. Saat itu Presiden pertama Rusia Boris Yeltsin mengirim pasukan untuk memulihkan kedaulatan dan melindungi integritas teritorial Kremlin karena Chechen mendeklarasikan diri sebagai wilayah merdeka. Ada perang brutal yang panjang dari 1994 sampai 1996 di mana kami melihat angkatan bersenjata Rusia dipermalukan oleh angkatan bersenjata Chechen yang kecil ini. Perang kedua terjadi 1999. Rusia saat itu mencap perang sebagai operasi kontra terorisme berakhir pada 2009. Dengan dua sepak terjang, Chechen kini punya reputasi sebagai salah satu kelompok yang tangguh di Rusia, terutama dalam hal pertempuran gerilya perkotaan khususnya. Mereka memiliki reputasi ini karena menimbulkan kekalahan pada angkatan bersenjata Rusia di masa lalu, tutur dia. Meski pasukan Chechen banyak rekam jejak melawan pemerintah Rusia dalam dua perang, pasukan Wagner Group nyatanya tidak kalah brutal. Mengutip With Great Insight, Wagner dikenal keji karena punya taktik tidak berperasaan, yaitu membunuh warga sipil di Bucha dan Ukraina Timur, lalu menyiksa warga, memperkosa, menjarah, menghilangkan paksa hingga meledakkan infrastruktur dan bangunan sipil tanpa pandang bulu. Aksi ini sampai membuat Wagner dicap melanggar hukum kemanusiaan internasional oleh intelijen Amerika Serikat. Mereka juga dicap melanggar hak asasi manusia oleh sejumlah kelompok HAM. Wagner selama ini juga dituding menjadi bagian dari upaya separatisme di Luhansk dan Donetsk agar berpisah dari Ukraina. Mereka juga ditengarai terlibat pertempuran di beberapa negara Afrika seperti Libya, Suriah, Mozambik, Mali, Sudan, dan Republik Afrika Tengah.
Ukraina kapok lawan Rusia, serangan rudal hipersonik Putin antarkan Zelensky kekalahan. Rezim Zelensky harus akui kekalahannya atau dilengserkan. Apalagi semalam rudal hipersonik Rusia menjadi penutup untuk sisa-sisa tentara Ukraina yang masih belum tinggalkan wilayah yang kini sudah jatuh ke tangan Rusia tersebut. Sementara itu, kekalahan Zelensky dan tentaranya membuat ribuan warganya harus mati sia-sia mengikuti ambisi sang presiden. Hingga saat ini, banyak tentara Ukraina hingga tentara bayarannya tewas berguguran, lebih dari ratusan ribu orang. Di sisi lain, Ukraina mengakui sistem pertahanan udaranya tidak mampu melawan sejumlah serangan rudal Rusia, terutama rudal hipersonik Kinzhal. Kiev mengklaim bahwa total 84 rudal ditembakkan Rusia ke wilayah Ukraina dalam 24 jam terakhir, seperti dilansir CNN. Pengakuan itu disampaikan oleh Alexander Notnyatsky yang merupakan penasihat ekonomi untuk Presiden Volodymyr Zelensky setelah rentetan serangan rudal besar-besaran Rusia ke Ukraina sepanjang Kamis kemarin. Militer Ukraina dalam pernyataannya menyebut dari total 84 rudal yang ditembakkan pasukan Rusia ke target infrastruktur Ukraina pada Kamis, 6 rudal diantaranya merupakan jenis rudal hipersonik Kinzhal yang mampu menghindari sistem pertahanan udara Kiev. Mereka, pasukan Rusia, menggunakan rudal hipersonik. Mereka menggunakan senjata jenis terbaru. Mereka sekarang melihat bagaimana sistem pertahanan udara kami menghadapinya, ucap Ronyatsky dalam pernyataan. Sistem pertahanan udara tidak bisa mengatasinya dengan cukup baik, ujarnya memberikan pengakuan. Moskow diketahui telah menggunakan rudal hipersonik Kinzhal yang disebut sebagai senjata hipersonik dalam sejumlah kesempatan pada minggu awal invasinya ke Ukraina tahun lalu. Namun persenjataan canggih itu jarang terlihat di langit Ukraina. Menurut Pusat Studi Strategis dan Internasional, rudal hipersonik Kinzhal pertama digunakan oleh Moskow pada Maret lalu, kemudian digunakan kembali pada Mei tahun lalu. Mereka, Rusia, mengirimkan sinyal yang sangat kuat pada semua orang di Ukraina, mungkin untuk sejumlah pengungsi di luar Ukraina, bahwa kehidupan masih sangat jauh dari kembali normal. Meskipun faktanya selama beberapa pekan terakhir situasinya menjadi lebih tenang. Hal ini menurut Rotnyatsky bisa membuat para pengungsi tetap menjauh dan investasi bisnis ke Ukraina tertahan. Ini adalah persoalan mengelola ekspektasi, menunjukkan bahwa ini permainan panjang, bahwa mereka berusaha merencanakan perang ini